Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang niatus sholat ya. Hal ini perlu saya jelaskan karena beberapa kawan-kawan yang sering kadang was-was itu ya menganggap bahwa niat sholat itu wajib secara keseluruhan. Seperti contoh ketika kita niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke, kita masih tidak membahas tentang makmuman atau imamannya, tetapi kita mau membahas tentang niatus sholah dulu. Sebenarnya pada dasarnya niat itu adalah tujuan, niat itu adalah maksud kita, al-qasdu. Jadi niat itu ketika kita sudah bermaksud, sudah punya tujuan, maka itu sudah bagian dari niat. Bahkan dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menjelaskan bahwa tidak wajib niat idhafatus shalah lillahi ta'ala. Jadi idhafatus shalah lillahi ta'ala itu tidak wajib. Kemudian ta'yin adad rakaat juga tidak wajib. Wala istiqbalan niatul istiqbalul qiblah juga tidak wajib. Wala niatul ada wal qada bal kullu dzalika sunnatun. Jadi kita niat menghadap kiblat, berniat lillahi ta'ala, berniat hitungan sholat, berniat ada atau kodok itu tidak wajib. Jadi seperti itu. Jadi yang wajib itu dalam penjelasan kitab Kasyifatus saja. Oke, kita mulai penjelasannya. Jadi kita langsung ambil yang simpel saja seperti ini. Dalam kitab Kasyifatus saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama kebanggaan kita ya, orang Indonesia, beliau menjelaskan membagi tiga klasifikasi, memberikan tiga klasifikasi terkait niat dalam sholat ya. Pertama ada sholat fardu ya, dan kemudian ada sholat sunnah muaqqat, sholat sunnah yang dilaksanakan karena ada waktu atau ada sebab atau dzati sabab. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Tiga jenis sholat ini adalah tiga jenis sholat yang memiliki kriteria kewajiban niat yang berbeda. Yang pertama adalah sholat fardu, kawan. Sholat fardu ini mencakup sholat fardu kifayah atau fardu ain, seperti sholat jenazah atau sholat yang kita nadari, kawan. Oke, kita lepas dulu, kita jelaskan sebenarnya sholat yang dinadari seperti ini, kawan. Ketika Anda sholat duha, kemudian Anda ingin pahalanya bertambah ya, saya sholat duha tapi saya ingin pahalanya bertambah, maka kita bisa menadari sholat duha Anda. Jadi saya ingin sholat duha saya memiliki pahala wajib, kan iman teman ya. Jadi kawan-kawan, biasanya para ulama-ulama kita itu biasanya kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan tanpa sebab, itu beliau nadari. Jadi saya bernadar setelah ini saya akan melaksanakan sholat sunnah karena Allah. Nah, ketika saya sudah bernadar seperti itu, maka hukum sholat sunnah yang akan saya lakukan adalah hukum wajib, kawan, karena saya sudah berjanji. Maka mau tidak mau kita dapat pahala wajib, kawan. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Jadi kalau sholat fardu, niat yang wajib dilaksanakan adalah qasdul fi'li. Satu, yaitu bermaksud melaksanakan sholat. Kemudian kedua al-fardiyah. Al-fardiyah itu adalah berniat fardu, melaksanakan sholat fardu. Jadi saya berniat melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang terakhir adalah ta'yin. Jadi cuma tiga. Ta'yin itu apa itu ta'yin? Ta'yin adalah menentukan sholat asar, zuhur, nadar, sholat asar, isya, subuh, zuhur, nadar, sholat jenazah atau yang lainnya. Pokoknya yang fardu itu. Jadi cuma tiga. Yang pertama yang wajib diniati itu cuma tiga. Jadi pertama tadi ya, pertama sholat fardu, niat qasdul fi'li, kemudian niatul fardiyah, kemudian yang ketiga adalah ta'yin.
Akan tetapi ketika kalau jadi makmum ya wajib niat makmum kawan. Jadi 4 kalau jadi makmum 4 ya. Kalau jadi imam tidak wajib kawan, cuma tidak dapat pahala. Kalau tidak niat jadi imam ya tidak dapat pahala kawan ya. Oke, kita langsung. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah muaqqat atau dzati sabab. Yang kedua ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebab punya waktu, seperti sholat duha. Itu kan dilaksanakan waktu duha. Sholat tahajud ya seperti itu, atau sholat ba'diyah ba'diyah ya, anggaplah seperti itu kawan ya. Atau dzati sabab. Dzati sabab itu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan ada sebab, seperti sholat istisqa ya, dilaksanakan sebab kita ingin meminta hujan seperti itu dan lain sebagainya kawan ya. Oke, kalau ada sholat sunnah muaqqat bagaimana niatnya? Kalau sholat sunnah muaqqat atau dzati sabab, sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, itu niat yang dilaksanakan, yang wajib diungkapkan dalam hati, diingat dalam hati itu ada dua cuman, yaitu qasdul fi'li wa ta'yin. Qasdul fi'li, saya berniat sholat, wa ta'yin, dan menentukan sholat apa? Sholat tahajud. Sholat apa? Sholat hajat. Sholat apa? Sholat duha. Sholat apa? Sholat istisqa dan lain sebagainya. Cuman dua itu aja ya. Iya. Kalau masalah rokaat kan, rokaatnya kan sudah maklum. Kalau sholat duhur ya mesti 4 kawan. Kalau sholat subuh mesti 2 gitu ya. Jadi jumlah rokaat itu tidak wajib, kemudian dan lain sebagainya kan. Tetapi ya kalau tidak disebutkan ya juga tidak dapat fadilah kawan ya. Jadi pahalanya ya kurang, itu mungkin ya seperti itu. Ya pahala itu bukan urusan kita kawan ya. Pahala banyak sedikit itu bukan urusan kita. Yang penting kita ini kan hamba, cuman beribadah gitu aja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa sih? Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan tanpa adanya sebab atau waktu kawan. Jadi kapanpun Anda bisa melaksanakan sholat ini kawan. Jadi kalau Anda ingin mendekatkan diri benar-benar kepada Allah, maka sholat sunnah ini dilaksanakan kawan. Jadi kalau pagi ini saya sudah duha, pekerjaan sudah selesai semua, lagi kosong, lagi libur gitu ya barangkali, kemudian saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Anda bisa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini adalah untuk niat sholat sunnah mutlak ini adalah cuman satu, yaitu qasdul fi'li. Saya berniat sholat sunnah, itu aja, selesai. Jadi selesai, saya berniat sholat sunnah, gitu aja ya. Jadi yang pertama, ketika Anda ingin, namun saya ingatkan lagi, ketika Anda ingin melipat gandakan ya, atau apa namanya ya, kalau bahasanya itu ya bisa merubah ya, membuat sholat ini, asalnya sholat sunnah menjadi sholat fardu ya, tadi seperti yang saya jelaskan ya, dinadari kawan ya, dinadari. Setelah ini saya berniat sholat, bernadar ya Allah, saya setelah ini akan bernadar untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Maka dengan sendirinya sholat sunnah yang akan Anda lakukan itu akan jadi sholat fardu ya, tapi tetap sholat sunnah ya. Gimana ya, pahalanya fardu akan tetapi tetap sholat sunnah gitu kawan. Oke. Untuk sholat sunnah mutlak, jadi saya ulangi lagi, pertama yang wajib ketika sholat fardu itu adalah qasdul fi'li. Ketika niat sholat fardu itu qasdul fi'li, bersengaja melaksanakan sholat. Kemudian al-fardiyah, sholat fardu wajib, maksudnya saya berniat melaksanakan sholat fardu, sholat yang wajib ya. Kemudian yang ketiga adalah ta'yin, fardu yang mana? Fardu duhur, fardu asar, fardu maghrib dan lain sebagainya ya, itu seperti itu. Jadi ya itu sudah kawan ya. Jadi ketika Anda ingin melaksanakan itu fardu. Kemudian kalau yang sunnah yang muaqqat, yang punya waktu atau punya sebab, ada dua, yaitu qasdul fi'li, berniat atau bermaksud melaksanakan sesuatu, dan ta'yin. Saya niat sholat sunnah tahajud, saya niat sholat sunnah duha, saya niat sholat sunnah dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ketiga sholat sunnah mutlak, maka saya cukup niat usolli sunnatan lillahi ta'ala. Jadi niatnya kalau sholat sunnah mutlak, usolli sunnatan lillahi ta'ala, atau usolli rakaataini lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala gitu ya.
Oke, mungkin seperti itu saja kawan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Sebenarnya video ini saya buat karena saya lagi males main game ya. Ya, karena sebenarnya video-video sebelumnya adalah game kawan ya. Sekarang saya jarang bisa main game karena kesibukannya. Jadi saya buat saja yang saya sibukkan kan sekarang, belajar mengajar kawan. Jadi yang saya sampaikan saja, yang saya pahami saja, jadi tidak usah menyita waktu saya buat main game kawan. Oke, semoga bisa bermanfaat dan silahkan di share jika dianggap baik. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.